seperti apa kiat-kiatnya atau tekniknya dan bagaimana Mas Aziz akan menjelaskan semuanya sampai di berapa menit ke depan. Nanti seperti biasa kalau adzan break dulu 2 kali, break maghrib sama isya. Tanpa berlama-lama karena juga sudah tidak ada yang akan ditunggu. Semoga semangat teman-teman masih sampai dengan nanti tanggal 15, 16, dan 17 ya. Kalau bisa jangan surut, tetap mungkin tambah lagi malah oke. Monggo waktunya saya persilahkan Mas Aziz. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Kemarin kita ngomongin dalam marketing. Yang pertama kita udah ngomongin gimana sih bikin rencana plan konten. Yang kedua gimana kita nyari ide konten. Yang ketiga saya kemarin diamanahi untuk ngomongin soal buzzer katanya. Tapi buzzer di sini kita nggak akan ngomongin jadi buzzer politik ya. Kita akan ngomongin strategi marketing, buzz marketing namanya. Buzz marketing. Buzzer itu apa sih? Buzzer itu sebenarnya sebuah profesi yang mulia awalnya dan seharusnya kayak gitu karena dia bagian dari sistem marketing. Bahkan sebelum sosial media ada, buzzer itu secara umum sebenarnya sudah ada gitu. Kita punya angkringan gitu atau punya produk atau ada apapun, biasanya ada orang yang ngepromosikan dari mulut ke mulut. Misalnya, ini ada warung baru nih. Oh iya ada warung baru nih. Ini ada warung baru nih. Nah, itu tuh buzzer sebenarnya. Jadi sebelum dunia sosial media ada, buzzer itu udah ada itu. Konsepnya sebenarnya ya berawal dari industri marketing sebelum diambil alih dunia politik sekarang gitu. Ya walaupun dunia marketingnya masih jalan, cuman soundingnya nggak terlalu besar ya. Buzzer itu kalau teman-teman tahu kan buzzer itu lonceng, alarm, suara yang keluar kentongan kalau orang sini tang-neng-neng itu buzzer. Lonceng itu. Pekerjaan yang di media sosial ya kurang lebih sama seperti alarm itu. Orang yang ngumpulin orang lalu beritahu ke orang tentang sesuatu isu atau produk. Ada produk baru nih, jualnya ada jilbab baru nih, jual. Ada produk apa, jual. Nah itu sebenarnya orang yang buzzer politik sebelum ada sosial media juga udah ada gitu. Orang yang dikumpulin buat ngeramein kampanye padahal dibayar. Nah itu buzzer namanya. Di kampanye kepala desa misalnya atau kampanye bupati, nggak ada yang datang, dibayarin nih orang buat datang supaya kelihatan rame, terus orang penasaran datang rame. Nah, itu buzzer itu. Sebelum rame di sosial media itu buzzer itu udah bagian dari kehidupan kita. Istilahnya apa ya? Ada yang nyebut sebagai relawan yang dibayar itu ya buzzer juga. Tapi apa sih bedanya buzzer sama influencer? Pasti teman di sini pasti sering dengar kata influencer maupun buzzer. Sebenarnya hampir sama tugas dan kegiatan mereka, pekerjaannya juga sama. Yang membedakan adalah skala kerjanya. Buzzer biasanya dikoordinasikan oleh suatu organisasi, perusahaan atau institusi. Kalau influencer biasanya bekerja secara sendiri. Meskipun influencer itu biasanya di bawah manajemen, tapi dia kerja secara sendiri, sedangkan buzzer enggak. Influencer itu biasanya punya follower banyak, misal dia punya follower 100.000, 200.000, 1 juta, terus diminta buat promoin barang, iklan di dia, itu influencer. Kita kadang dengar sebagai selebgram, seleb TikTok, seleb YouTube atau apapun, karena dia punya influence, bisa nularin ke orang karena follower dia banyak. Sedangkan buzzer adalah kumpulan orang, akun yang followernya tuh kecil-kecil tuh. Misalnya 50, 100, 200, tapi orangnya banyak, dikoordinasikan lalu dimunculkan untuk bangun suatu isu. Misalnya ada produk skincare baru gitu. Ini biar viral Twitter gimana nih, biar rame, biar trending topik. Ya sewa satu institusi, satu organisasi atau
perusahaan, aku pokoknya pakai jasa viral ya gitu. Iya siap, 1000 akunku siap ngeramein. Nah itu dia nge-tweet tuh, nah itu buzzer sebenarnya. Biasanya dipakai juga buat ngerating bintang di Google Map. Oh Google Map saya jatuh nih 3,5 gitu. Biar 4,5 ya bayar orang itu buat ngebintang bintang 5, bintang 5, bintang 5, bintang 5. Nah itu juga buzzer sebenarnya. Jadi di industri itu buzzer tuh ada. Ada orang jualan tuh ada dan jasa buzzer. Bahkan mereka perusahaan yang resmi terdaftar gitu. Jadi buzzer itu secara umum bagian dari sistem marketing yang sebenarnya sudah ada secara di kita lalu dibangun ke internet. Jadi dia sudah ada dulu sebelum internet itu ada. Misalnya ya tadi mau kampanye, ada orang yang dibayar nih 1 juta, saya butuh, ini 10 juta saya butuh kampanye rame ya di lapangan. Ntar yang datang dibayar 50.000, bos buzzernya pegang misalnya 1 juta, yang lain 50.000-an. Nah itu sistem buzzer juga udah ada. Nah cuman itu dibawa ke online dalam sistem sosial media. Jadi kalau misalnya kelompok ini mau jadi buzzer gitu ya bisa aja. Yang mau promo siapa ntar kita promoin, kita punya komunitas, kita punya 1000, kita mau besarin itu gitu. Mahasiswa sekarang tuh kalau kampanye, kalau jualan sekarang kayak gitu. Sekarang ke perusahaan atau misalnya produk Bapak kita posting di 10 atau 1000 panitia tuh. Panitia ada 500, kita postingin kayak gitu. Itu kayak gitu sih kurang lebih gambaran buzzer ya. Nah ini ada 2 pekerjaan buzzer. Istirahat bentar. Baru mulai. Oke. Nanti ya agak 6:30 gitu ya. Ini gambaran ada 2 sekarang buzzer tuh. Yang sebelah kanan itu pakai perusahaan kimia farma itu buat naikin produknya, karena dia habis kena kasus terus dinaikin supaya jadi, itu pekerjaan buzzer juga, jadi trending topik, namanya bagus, ngebersihin, bisa ngomongin jelek namanya dinaikin tapi kontennya muji-muji dia gitu. Nah itu biasanya yang sebelahnya kalau sih ada polisi, maaf ya. Nah, itu yang dipakai katanya sebagai buzzer polisi gitu. Itu siapapun bisa make, siapapun sering kalau ada yang main Twitter, Facebook, mainan hashtag yang sama. Nah, itu biasanya dinaikin kontennya. Nah, itu gambaran gimana buzzer itu bekerja. Jadi, buzzer itu punya pandangan politik tertentu? Ya enggak juga. Mereka bekerja pada siapa aja yang membayar, sama kayak profesi apapun gitu. Hari ini saya dibayar A ya kerja A secara profesional, artinya mereka dibayar ya profesional. Enggak mendiskreditkan misalnya, oh karena dia dukung si A dibayar si A gitu, dia dukung si B dia dukung si B. Ya perusahaan bayar mereka akan bayar. Ya seperti ini kan ada orang yang beneran jualan jasa tuh, buzzer politik, buzzer TikTok, buzzer Instagram, Twitter. Nah itu gambaran contoh pekerjaannya. Lalu buzzer marketing tuh kayak gimana sih? Nah buzzer itu sebenarnya kalau sekarang banyak orang bilang itu teknik viral marketing. Jadi gimana orang itu supaya rame gitu. Sederhananya kalau temen follower akun kuliner, wih rame nih banyak yang antri. Padahal yang antri itu ya karyawannya atau ojol yang dibayar tapi di videoin, diramein. Nah, di situasi kayak gitu kita bisa bilang kuliner Jogja atau Jogja Food Hunter atau apapun itu adalah influencer, karena mereka punya akun sendiri, punya influence sendiri. Tapi karena mereka digerakkan oleh orang, maksudnya ini 10 orang kita bayar nih buat bangun itu. Nah, itu juga kita sebut sebagai, bisa dianggap sebagai buzzer juga. Itu gambaran sebenarnya industri buzzernya. Jadi apa yang mereka bikin ya, pertama bikin konten gitu. Kedua, nyiptain fenomena namanya Baader-Meinhof ilusi. Kalau kamu nggak beli sekarang, kamu tuh ketinggalan zaman. Jadi pokoknya harus beli sekarang dan
rame gitu kalau di marketing. Pokoknya kalau nggak sekarang itu FOMO kan. Istilahnya tuh fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Ya ada warung rame nih, kayaknya kalau nggak datang sekarang nggak nggak apa ya, nggak gaul kayak gitu. Itu orang tuh pasti kurang update gitu. Pada datang gitu. Nah itu diciptakan secara bersama-sama oleh banyak akun dalam waktu yang serentak. Caranya buzzer kerja tuh gitu. Jadi ini ada buka warung, pokoknya saya bayar 10 akun, buat yang besarnya, yang kecilnya tak bayar 100 akun gitu. Nah, mereka akan ngebom itu secara besar-besaran dalam waktu cepat kayak seminggu. Nah, bisa orang antri rame gitu di mall, di warung, atau produk jilbab, skincare apapun bisa. Itu yang disebut menciptakan social approve. Social approve tuh persetujuan orang kalau itu tuh enak gitu. Pokoknya kalau warung itu rame pasti enak gitu. Kalau jilbab ini banyak yang make banyak selebgram, artis juga make, ya pokoknya itu bagus gitu. Skincare ini banyak yang make ya bagus. Nah, itu gambaran gimana si buzzer itu bekerja. Di politik pun gitu, mereka tuh nggak akan main promosiin si A terus. Mereka akan main satu isu nih, satu minggu ini isunya A, minggu ini isunya B. Jadi cepat, banyak, serentak kayak gitu aja. Nggak lama-lama isunya dimainin. Pun buzzer kayak gini karena dia nggak bisa tahan lama gitu. Orang nggak akan bayar orang buzzer itu 5 bulan terus menerus karena pasti bangkrut istilahnya. Belum jualan udah bangkrut dulu, nah kayak gitu. Cuman kayak gini kan sistemnya agak kompleks dan beresiko ya buat orang yang mau jualan di online, karena sekali contoh dulu tuh ada bener, dulu tuh ada warung saingannya mie gacoan apa gitu. Cuman tahan berapa minggu, saking diserbu ramenya nggak kuat, isi Google Map itu caci maki semua isinya. Ya orang nggak ke situ tuh. Terus ada pernah orang jualan cuman kepala ikan atau ikan apa gitu. Itu masih grupnya Sei Sapikana kalau nggak salah. Itu kan dibom gede-gedean selama 2 bulan dan bayar banyak orang buat ngebom itu. Tapi bintangnya 2 koma karena dia jualan nggak siap rame, tapi marketingnya gila-gilaan. Ketika itu terjadi, ya udah isinya caci maki aja. Orang nunggu 3 jam nggak datang, 2 jam nggak datang. Akhirnya resikonya tuh cukup tinggi karena kemampuan dia atau jualan produk, kemampuan dia jaga sama enggak kan jauh. Jadi harus buzzer marketing juga harus benar-benar diperhitungkan, karena kalau enggak sangat beresiko gitu. Ini mungkin gambaran mereka yang pakai buzzer marketing. Di sini ada yang tahu yang di pojokan itu button scruff namanya. Itu orang jualan jilbab doang. Setiap dia buka toko atau jam tertentu di mallnya belum buka, hijaber itu udah antri. Entah apa bagusnya, tatanya istri emang bagus ya, biasa aja lah. Lalu kenapa orang datang ya nggak tahu, karena marketingnya jadi sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum buka, influencer udah dibayar. Ini mau buka nih, akhirnya tercipta yang kayak gini. Padahal dia beli seminggu kemudian juga nggak masalah, nggak ada batas waktunya gitu. Jadi itu yang bisa disebut sebagai buzzer marketing. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang Scarlett. Kayaknya hampir semua orang di sini lihat Scarlett. Dia bayar sama orang, followernya 5.000 dia bayar aja semua. Dinego tipis, terus yang penting dia mau ngiklanin. Nah, sistem buzzer ini yang bikin Scarlett hidup. Tapi nggak semua sekuat Scarlett ya. Setiap orang punya strategi masing-masing. Misalnya MS Glow dia punya strateginya nggak main kayak gini, mainnya mungkin yang lain gitu. Atau brand besar, aku nggak terlalu apal yang skincare, tapi kurang lebih yang paling mudah dibaca adalah industri skincare yang selalu dibahas. Karena produk non skincare tuh agak jarang di sosmed ada sih, ya kali kalau nggak obat pembesar pengecil gitu-gitu lah. Obat itu lah paling banyak, selain itu ya skincare. Ini Scarlett itu punya strategi buzzer marketing yang mungkin salah satu yang paling oke di Indonesia saat ini.
Karena dia harus bersaing dengan brand besar kayak Wardah dan teman-temannya, dan mereka nggak siap buat itu. Mereka mau main perang juga sama apa ya? MS Glove sebenarnya nggak besar ya secara industri. Mereka itu kecil dibanding misalnya Wardah yang menguasai 50%, hampir 50% pasar kosmetik Indonesia gitu. Cuman gaungnya aja yang agak gede karena karena ownernya suka nampang gitu. Itu yang kemarin disebut sebagai orang yang bangun persona. Jadi dia ngejual dirinya buat ngejual produk gitu. Kita kan nggak tahu Scarlett yang punya siapa, karena sistem marketingnya beda. Jual kalau yang MS Glow lebih ke jual persona sih, Pak. Jadi ownernya yang jual diri gitu. dia masuk YouTube A, YouTube B, pura-pura beli pesawat jet, padahal mah cuman pinjem atau sewa, tapi ngaku punya sendiri, gitu-gitulah. Dia bangun viral marketingnya dirinya sendiri, nge-branding diri untuk jualan produk. Karena sistem MS Glow bukan jualan produk, tapi MLM, bukan MLM sih, nyari agen. Kalau kamu mau kaya, saya ya kamu ikut bisnis saya. Karena sistemnya gitu, jadi nyari agen, bukan jualan produk. Beda sama misalnya Scarlett emang, jadi setiap perusahaan mungkin punya strategi bisnis sendiri-sendiri ya. Jadi emang dia harus bangun persona kaya kayak orang jualan MLM supaya orang mau ikut dia gitu. Sebenarnya Mas kalau cara dilihat ini caranya tuh sama dengan orang Jawa. Orang Jawa dulu menjual obat, ya kan? Ya. Tapi cara penyampaian sekarang di bahasa Inggris karena buset. Ya bener kayak gitu. Ya kayak di pasar terus ngumpulin orang. Padahal penontonnya beda. Padahal penontonnya ya sebagian bayaran terus pura-pura ke depan nanti wah sembuh gitu, kayak gitu ya Pak ya. Ya kurang lebih sih mirip-mirip jual obat. Orang Jawa tuh. Mau dicuri mungkin. Iya. Bisa. Itu mungkin gambarannya ya. Ini oke. Ini ada video singkat aja sih. Their way through Black Friday today, one of the busiest shopping days of the year, of course. The mad dash into a Walmart store knocked shoppers to the ground near Grand Rapids, Michigan at 5 in the morning. Despite several people falling to the ground, shoppers charged ahead, fixated on doorbuster deals. A 13-year-old girl helping a pregnant woman get up had to be taken away by ambulance. A day after a worker was trampled to death by an early morning Black Friday stampede inside this Long Island Walmart, people are wondering just how a post-holiday hunt for bargains could cost someone their life. The 34-year-old worker could not survive the crush of humanity when the pre-dawn blitz line made its way through the doors. Once the doors opened, the impatient crowd knocked the worker down, and then some shoppers stepped over him and streamed into the store on Long Island. Dozens of store employees tried to help the man, but it was too late. At least 4 other people, including a woman who was 8 months pregnant, were treated for minor injuries. We all know that the holiday shopping blitz traditionally begins the day after Thanksgiving, otherwise known as Black Friday. But some major retailers just announced that they will be opening their doors earlier than ever this holiday shopping season, on Thanksgiving night, in fact. That's right, store workers are saying enough is enough. Last year, many started working before midnight on Thanksgiving. Now many have to come in so early they say they can't have dinner with their families. As Thanksgiving creep moves up every year, many are wondering how far or how low can stores go. Itu ada 550 orang meninggal waktu Black Friday. Black Friday acara belanja bersamanya orang Amerika lah. Jadi kalau di sini tuh misalnya kalau dulu istilahnya 12 atau lebarannya gitu.
Black Friday itu deket Thanksgiving. Thanksgiving itu acara liburannya orang Amerika lah kasarnya. Kalau orang Indonesia mungkin kayak Lebaran gitu. Nah, itu belanja gede-gedean Lebarannya. Jadi itu sebenarnya kan FOMO aja gitu. Orang tuh nggak belanja hari itu juga nggak apa-apa. Misalnya seminggu sebelum itu ya nggak apa-apa. Tapi buzz marketing itu nyiptain kalau kita harus belanja tanggal itu karena tanggal itu murah gitu. Apakah diskon 10% berbanding dengan kayak gini gitu? Atau padahal sebenarnya sebelum didiskon ya udah dinaikin dulu gitu. Hampir semua perusahaan Amerika gitu, retail Amerika biasanya Black Friday dia ngadain diskon. Nah, itu yang menyebabkan ya kayak gini. Kalau dia nggak siap ya akan jadi kayak gini. Jadi buzz marketing itu sebenarnya tadi gimana sebuah strategi marketing buat ngebangun brand atau mempromosikan sesuatu, tapi kita butuh cepat gitu, cepat besar. Kurang lebih sih itu gambaran buzzer marketing gitu. Jadi orang yang ngebuzz itu ya sebutannya buzzer. Kalau yang jadi ada tahu ya bedanya influencer sama buzzer gitu. Influencer kerja sendiri, maksudnya dia nge-brand sendiri, dan buzzer dikoordinasikan. Nah, biasanya untuk ngebangun tuh butuh influencer juga untuk nyiptain satu konten. Ini buzzer ini buat nge-up kontennya itu. Kurang lebih itu gambaran buzzernya. Terus pertanyaannya, kenapa buzzer identik dengan politik? Ya karena kegiatan politik, karena pemilihan itu, karena pilkada itu, karena pilpres itu gitu. Karena semuanya berubah sejak itu. Jadi buzzer yang tadinya sebagai profesi, jadi gini, nggak semua orang tuh bisa jadi influencer karena nggak semua orang tuh punya persona, nggak semua orang tuh bikin konten banyak. Tapi buzzer itu dikelola oleh satu orang yang ya semua nggak bisa jadi artis, tapi pasti ada yang jadi penonton bayaran untuk ngeramein. Nah, buzzer itu ya kayak gitu. Bayarnya kecil tapi ya nggak santai gitu. Buat orang yang nyari profesi tambahan online biasanya banyak orang yang ini ada promo nih ngasih bintang per bintang 5.000 misalnya. Nah, itu orang pasti akan banyak yang mau gitu kan, cuman buka ngasih bintang aplikasi nih, aplikasinya di bintangnya cuma 2, kayak gitu. Atau sama lah, hampir banyak hal yang bisa dibuzzerin. Atau misalnya mau ada event tertentu, ada event promo di salah satu mall atau di salah satu toko, ini bayar orang buat ngeramein gitu. Padahal nggak beli tapi buat ngeramein supaya orang tertarik buat datang. Nah, kenapa identik dengan politik? Karena sebenarnya awalnya di politik juga nggak masalah. Sama orang dukung siapapun boleh, dibayar nggak dibayar ya nggak masalah toh. Emang apa salahnya dibayar buat dukung seseorang gitu? Sama aja apa salahnya dibayar secara profesional, bukan secara ini buat milih seseorang. Soal kita milih atau enggak itu urusan lain, tapi soal kita kampanye secara profesional dibayar itu nggak masalah. Kayak si A misalnya artis dibayar buat nyanyi di panggung, kampanyenya partai kuning misalnya. Tapi ternyata dia nyoblosnya partai hijau, ya terserah dia, karena dia bayar secara profesional sebagai itu. Pun kita dibayar nih hari ini kampanye Bupati A, datang ya datang. Profesional aja datang, suruh nyanyi. Besok secara profesional kita dibayar lagi nih ada kampanye Bupati B, datang. Ya nggak masalah karena itu bagian dari pekerjaan profesionalnya gitu. Beda cerita kalau dibayar buat ribut, nah itu ya jangan. Tapi sama aja, yang orang salah paham adalah buzzer itu dibayar ya, iya dibayar gitu. Yang jadi masalah ketika dia dibayar, dia mungkin dianggap nyerang, hoak, atau ngejatuhin, atau persekusi misalnya, ngebully. Nah itu mungkin udah di luar batas profesional ya. Politik itu kadang kebawa hati gitu. Nggak tahu orang politik kebawa hati gitu. Udah baper dulu gitu, karena padahal ya nggak apa-apa gitu. Dulu saya punya saudara bule, saya itu nyalon wakil bupati, yo kalah. Tak bantuin sosmed yo kalah juga gitu. Ya emang kalah dari awal. Maksudnya kita udah tahu calonnya petahana, nggak bakal menang gitu. Yang keluarganya itu yo santai kalah, yo wis gitu. Pendukungnya itu yang koyo ribut gitu. Terus
karena pengalaman soal pilihan tuh agak dekat ya Pak ya. Pak Le saya itu juga nyalon kepala desa. Itu bisa tetangga hidup puluhan tahun dari buyut gara-gara sekali beda pilihan kepala desa itu bisa sampai lebaran nggak akur, kan agak aneh gitu buat generasi saya yang ngopo kayak agak susah untuk menerima itu gitu. Jadi buat orang tua pilihan kepala desa itu kayak pilihan hidup mati, ngalahin pilihan bupati, ngalahin pilpres. Jadi ya sekarang sih udah baik kan, tapi karena anak cucunya itu yo nggak mau ribut, cuman kan mbah susah untuk didamaikan. Tapi ya, akhirnya setelah sekian lama dan agak lumayan panjang gitu. Itu susahnya kita membedakan ranah profesional di politik sama di bisnis secara umum. Misal kita dibayar buat promoin produk A, ya udah dibayar selesai. Misal produk A dikata-katain, ya udah gitu. Pokoknya profesional saya udah nge-marketingin dia, muji-muji dia gitu. Caci maki ngurus teman. Tapi kalau politik kayak agak beda. Itulah akhirnya muncul setelah buzzer itu yang sebut sebagai relawan, orang-orang yang non profesional, artinya nggak dibayar, bener-bener pendukung sejati, ngebelain calon dia itu sampai habis-habisan. Terus setelah itu mereka bekerja di online dan dikoordinasikan secara online. Sejarah Indonesia pertama itu mungkin yang tercatat secara resmi adalah Jasmev, Jakarta Jokowi Ahok Social Media Volunteer, Jasmev. Itu yang pertama kali ngebangun relawan sosial media. Itu dulu ya sebenarnya awalnya cuma promoin Jokowi Ahok jadi gubernur doang, tapi kan sensitivitasnya kemudian meruncing karena ya akhirnya bawa-bawa suku, agama dan bla 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 kayak gitu. Akhirnya semua hal yang bisa jatuhin pasangan lawan dipakai, sana juga pakai. Yang awalnya baik ya pada akhirnya terpicu emosi karena politik kok bawa emosinya tuh tinggi gitu. Itu awalnya. Setelah itu ya sana bikin relawan udah nggak jelas. Udah dari pasukan berani mati online sampai ada dulu istilahnya apa ya? Ya banyak lah Pak ya pasukan lain gitu. 2000 itu belum sembuh, terus 2 tahun kemudian Jokowi versus Prabowo jilid 1 itu juga perang online-nya nggak terlalu kerasa sebenarnya dibanding sekarang, tapi ya waktu itu belum parah banget sih. Paling parah ya setelah 2019. Nah dari situlah istilah buzzer kemudian menjadi bergeser dari profesi profesional marketing ke pendukung pendukung pasangan calon. Dari situ semuanya berawal sebenarnya. Jadi dari sini ngatain setelah cebong kampret kan sana buzzer orang dibayar buat dukung politik. Tapi ya pada akhirnya kayak gitu. Terus pemerintah pakai buzzer-buzzeran, nah udah ya akhirnya ke sana. Mungkin ini gambaran, kalau teman-teman tahu ini adalah gambaran tahun 2019 buat gambaran aja. Mungkin ini flash sekedar kita tahu kenapa buzzer kemudian dari strategi marketing berubah ke mainan politik. Yang di atas itu pendukungnya Jokowi di online, bawahnya pendukungnya Ahok. Kita bisa lihat giveaway itu sebenarnya ya rame karena giveaway. Yang sebelah kanan adalah kalau itu digabung pasangan sama 2. Jadi mereka sebenarnya ribut ya sesama mereka sendiri. Jadi retweet rame itu. Jadi kalau bikin polling grup A, siapa yang menang ya si A. Kalau grup B bikin polling ya si B yang menang. Karena apa? Karena mereka hidup di komunitasnya sendiri gitu. Nggak pernah nyerah sana, nggak pernah hidup. Ya nggak apa-apain, mereka cuma ribut di rame kayak kita di rumah ini dukung terus ribut-ribut, sana juga ribut-ribut. Jadi sebenarnya seolah-olah banyak pendukungnya, seolah seru, tapi ya dia aja bikin keributan gitu. Nggak ada seru-serunya. Itu bisa kelihatan ya, mereka saling terkoneksi itu dikit gitu. Sebenarnya nggak
nggak pernah saling terkoneksi karena sama-sama nggak suka lah mungkin ya. Nah, ini gambarannya ya. Ini sekedar studi kasusnya aja. Tadi kan kita ngelihat petanya kayak gini kan. Mereka ngerumbul aja di orang-orang sendiri. Kemudian siapa sih yang jadi top influencernya? Ini dia ambil sampai 11 April, kurang lebih 1 mingguan sebelum pemilu pilpres kayaknya. Kalau nggak salah. Ya kelihatan nggak ya? Nggak. Kita gedein deh. Ini bisa nggak ya? Ini hanya contoh aja, contoh duplicate slide. Beser Mas Joko ya. Ora buzzer terbesar. Beser PS buzzer. Beser kok beser. Laku gitu. Itu ya. Mungkin beberapa yang menonton Twitter tahu sih. Mainannya akunnya ya itu, akun topnya artinya orang yang ngebahas soal akun itu gitu. Ya Gerindra, Mari Teman. Sebagian besar sebenarnya teman-teman akan lihat itu adalah akun-akun yang aneh, akun namanya nggak jelas gitu kan. Terus sama ini juga selain Jokowi itu nomor satunya Asikin Hidup. Asikin Hidup, coba kita lihat di sini Asikin Hidup itu di pojokan atas tuh bikin giveaway supaya rame. Jadi supaya seolah-olah yang retweet nama Jokowi Pilpres itu banyak, ternyata itu cuma bikin giveaway. Nah, Asikin Hidup kan nomor satunya. Nah itu contoh ya. Kalau berita kita nggak usah bahas karena misal Viva, Detik, CNN. Itu karena mereka berita pasti akan bahas kontennya. Jadi kita bisa lihat kalau top influencer mereka tuh ya itu gitu. Itu untuk ngasih gambaran kalau sebenarnya ini tuh hanya industri aja gitu. Nggak serius-serius amat. Itu gambarannya. Pertama itu, kedua narasi yang jadi buzzer itu sebenarnya membangun narasi yang dikembangkan untuk mengubah pilihan orang. Itu sebenarnya itu apakah berhasil? Menurut statistik dan sejarah, buzzer itu tidak pernah mengubah pilihan orang. Jadi seperti tadi, orang tuh ya udah dia aja gitu. Ngebuzzerin tuh nggak ngebuzzerin orang lain gitu. Tidak menaikkan orang jadi milih gitu, nggak. Orang jadi datang makan, orang jadi pakai scarlet misalnya, atau orang jadi pakai hijab tertentu, ya dia jadi make. Tapi itu tidak membuat orang itu akhirnya yang tadinya pakai skincare A jadi skincare B, itu nggak ngubah itu. Itu hanya membuat orang pengen nyoba aja. Tapi emang fungsi buzzer itu. Fungsi buzzer di marketing juga bukan membuat orang itu loyal, tapi untuk membuat orang itu kenal. Tahu, oh ini baru buka ya, ini ada produk baru ya. Sama, ini ada calon baru ya. Oh, isu yang diangkat baru ya. Nah, dia hanya membangun narasi, makanya isunya rame, cepet, kilat, ya udah besok nggak ada lagi. Jadi hashtag yang dipakai ya kayak gitu juga. Sayangnya sebenarnya menurut statistik yang saya tahu, buzzer dipakai buat politik itu tidak sosial media yang dipakai buat politik itu tidak memenangkan calon, entah itu buzzer atau enggak. Dimanapun yang dipakai itu bukan nggak terlalu dari politik ya, tapi dari sudut pandang marketer online gitu, itu tidak ngubah apapun. Sharing aja, dulu pernah jadi ditawari kerjaan dan ikut terlibat, ada satu calon pileg partainya saya sebut aja ya, partai PKS di Jogja ini tahun 2019 kemarin, dan itu tuh gagal karena sebenarnya misal di Jogja nih calon itu aja, calon DPD itu hijau dari Muhammadiyah 1, bisa dari NU 1,
Terus Kanjeng Ratu satu udah, ya udah itu doang gitu. Sisanya takdir gitu, biasanya nggak ada. Pun calon pileg calon DPR dari Jogja itu biasanya PKS satu, Golkar satu dua, kadang Demokrat dulu ada setelah kasus itu keistimewaan udah nggak punya kan, Roy Suryo nggak jadi. Terus PDI ada satu dua karena nggak banyak. Jadi kalau ada 9 calon, mereka tuh sebenarnya nggak melawan calon yang lain, calon partainya sendiri. Jadi waktu kita bilang bikin campaign itu habis puluhan juta buat ngiklan online doang di IG sama Facebook, ya nggak jadi apa-apa. Jadi ampas peringkat 3 gitu kan. Di peringkat 3 itu di partainya sendiri. Kan kita udah tahu calon PKS itu tiap tahun selama 3 tahun aja ya dia doang. Jadi waktu nyalon kita mah udah tahu kayaknya nggak bakal menang, tapi karena ya project ya udah jalanin aja. Kalau nggak kerja kan nggak dapet duit. Nah itu sama kayak gitu. Itu pileg kemarin waktu di Cilacap pernah pegang wakil bupati juga. Wakil bupati waktu setelah bule itu nyalon, Tawari juga ada yang mau. Terus kita ada tim kecil ngurusi online gitu. Ya gede-gedean juga di online bakar duitnya. Tapi akhirnya karena yang dilawan petahana ya nggak bisa juga, karena sebenarnya di online tuh nggak terlalu berpengaruh terhadap pemilihan. Tapi kalau ada orang bilang, Mas mau nggak? Ya mau gitu. Pengaruh. Ya gitu aja jualannya. Kalau nggak kan nggak dapat ini. Tapi sebenarnya nggak terlalu pengaruh untuk ngubah pilihan orang. Jadi biar dia milih si A atau milih si B itu enggak. Karena dari sudut pandang online biasanya orang itu ya udah tahu mau milih siapa gitu. Jadi calon belum ditentuin tuh udah jadi. Nah itu gambaran apakah buzzer online itu mempengaruhi pilihan orang? Enggak. Tapi mereka dipakai untuk jaga citra aja. Jadi misal brand itu dijelek-jelekin, ada masalah nih brand tertentu dijelek-jelekin. Kita butuh suara pembanding karena kebohongan yang selalu diulang itu kan jadi kebenaran kan. Sama aja kalau kita nggak nge-counter isu itu ya pada akhirnya kita habis gitu. Brand tuh sama, politik sama. Jadi kita butuh itu buat nge-counter narasi yang muncul, tapi nggak akan ngubah pengaruh orang. Kurang lebih itu kenapa buzzer itu ada gitu. Tadi bahas politik, tapi kita akan balik ke urusan online-onlinean lagi. Tapi jam berapa ya? 6:30. Di pause dulu ya sebentar. Jadi yang mau sholat silahkan. Nanti kita lanjut lagi ke ngomongin ngomongin marketing beneran baik lagi. Tadi ngomongin skip sebentar, kenapa buzzer itu berubah dari profesional justru jadi namanya jelek. Terima kasih. Nanti kita berapa? 15 menit Mas atau 20 menit? 15 menitan lah ya. Ntar lanjut lagi. Terima kasih. Yang mau sholat monggo. Bibis. Ayo yang buzzer tadi. Buzzer apa buzzer? Wah, Ora ngerti, Mas Bagas ora ngerti ceritanya. Urung ngerti ya? Iya, Allah maksud sing basi Pak itu. Bawa Mas, mau gede teko lho. Ini modal cilik kok, Mas. Matangan. Sing ayam betul. Karena Mas Lena, anak buah Mas Lena. Oh, Mas saya online. Oh. Apa dah? Tenan Mbak Sepani. Oh iya. Pak Ali dan soalnya mau gede loh Pak. Manajer kota ya. Ben tahu mana Daya. Kancane Daya. Mas Kiki. Kancane Mas Daya itu Mas Kiki. Dia nangani kita
saya apa ngurusi ST12 saya ngurusi watu-watu Daya. Loh, kepanjangan Mbak Mirkun ini celananya Mas jadi pol nih. Bayar nih. Ya bayar. Bayar mundur. Bayar mundur. Bangku sak niki to. Lomba linteng. Lomba linteng. Iya, Pak. Ya? Enggak. Oh, iya. Ya. Bulan Oktober. Makanya itu harusnya itu hari kemarin dapat.
kene ora dadi dhewe kaya. Sama sini buzzer apa beser apa buzzer Gelar dulu Pak Komeng. Gelar pamer. Gelar pamer. Pin. Gundul. aku ora yo tangan yo Oh sih. Lagi mau aku mulai jam 4 ontan tak mau. bolehane rontan orang minggu hilang pas gayeng-gayengnya padahal Tempat latihan. Oh itu mereka. Iki ya. Janjian lo ngomong program. Orang ngomong-ngomong. Maret. Aku berproduksi film. Itu lagi rembuk-rembuk atau baru tadi. Ada buku-buku ada kali-kali. Lah bulan itu aku lah murid-murid mulu Pak. masih paham ada di
Bapak kan, oh Bali ro Pak Idris ya? Bali ro Pak Idris. Makanya langsung kali Pak Idris. Boleh pura loh. Boleh pura loh. Abangku pura loh.
Besok kari-kari lho. Ora besok kuwi lho. Dibaca toh kalendernya. Ora kok rotok malah tambah banget.
Udah. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya? Langsung lanjut aja. Tadi sampai sini. Jadi tadi sampai buzzer, kita akan balik lagi ke buzzer marketing ya. Jadi kita skip aja soal yang buzzer politik itu. Hanya untuk wawasannya, kalau ya mereka juga, kenapa buzzer kemudian berubah jadi negatif. Sebelum lanjut, ada satu video dulu yang mungkin ada yang pernah nonton, tapi mungkin ada yang pernah nonton. Nanti kita akan bahas videonya. Oke. Misi. Ya. Ini ambil paket dari aplikasi mengantar. Oh ya, siko-siko masuk ada. Orang awak dah. Iya dah. Oh ya, ambil paketnya sih cepat. Iya dah. Mengantar tuh platform delivery yang kerja samunya aja secepat. Oh, soalnya awak baru pergi mengantar. Rancak mana yo aplikasinya? Banyak fiturnya. Yo mana menolong bisnis online. Siko-siko. Capek lah. Iya dah. Mengantar tuh baru bisa diakses di website yo. Indah dah. Ini aplikasi itu bisa di-download di Play Store. Banyak lo promo diskon yang menarik. Siko-siko lah. Di mana paketnya kok dah? Ikut Ansel lah. Siko lo. Masih jauh dah. Siko lah. Stay lah nyo. Masuk angin dah. Iyo. Dia mantap, self-care strong kan ada. Baraso anginnya. Emangnya harus lewat Siko dah? Iyo. Sakit lainnya. Beko di muka simpang tu. Belok kaki dah. Angsuang kasuo. Di muka tu. Lain nak ada buaya kok dah? Dah ada. Buayanya lah ke darat. Harus lewat Siko dah. Iyo, sakit lain di muka konyo. Imang, sabar hari nak pulang-pulang. Siko ama sedang dia paket. Masih jauh emangnya. Kecurangan Siko tu ah. Bila dah polisi. Wih. Tak pamali kat Siko dah. Ndak lah. Masa Johanto saya takut. Elok-elok. Jangan injak kuburan orang. Iya, aman dah. Masih jauh dah. Stay lah nyo. Sabar. Mau kokonyo. Tapi dah. Sabarlah. Kau dah. Dah, tunggu dah. Capek lah, dah usah takut. Dia dah usah takut. Di mana pakai rasa mana kau dah? Siko lah. Deh, Siko kasih Siko je lah dah. Labar hari kau dah. Dah mandi kau dah dah. Untung awak bawa Iko. Pakai Iko. Ndak mandi bana awak. Tetap wangi. Aku pakailah. Apalah sabana pakai kau dah. Scarlett. Weh, nak anjian. Jadi kau pakai kau. Sekarang kau. Itu iklan satu video, ada 3 iklan. Ada tahu iklan apa aja? Nah ya, jadi ini yang disebut gimana 1 konten yang di satu influencer dibayar banyak brand dan dibangun secara buzzer. Karena apa? Konten ini sebenarnya dibuat nggak viral di akunnya dia. Dia viral di Twitter dan disebar-sebarin ke banyak akun-akun kecil yang nyebarin. Ini yang disebut sebagai buzzer marketing. Jadi dia kerjasama sama konten kreator, influencer yang bayar iklan banyak. Jadi kekuatan buzzer untuk ngelompokin. Kalau teman-teman banyak ini nyebar di story, di Twitter, di short, dimanapun ini ada. Tapi bukan dia. Kenapa gak kena copyright ketika diupload di YouTube dan di sosial media lain? Karena dia bikin copyrightnya bebas. Kenapa bebas? Ya karena itu dibayar dan emang orang yang nyebarin itu disetting. Ini yang kita gambarin di awal bahwa buzzer akun-akun kecil yang dikelola oleh manajemen itu tidak berdiri sendiri. Mereka juga dibangun. Mereka harus ada satu nih. Ini konten ini bisa viral nggak? Bisa disebarin nggak? Yo bisa. Tapi apakah viral bisa diciptakan? Bisa. Viral itu bisa diciptakan. Kecuali viral tuh orang digebukin terus viral. Misalnya orang di pinggir jalan, misal kecelakaan, viral itu beda ya konteksnya. Dalam konteks marketing, viral bisa dibuat dan bisa diciptakan. Cuman seberapa mahal? Ya mahal. Setelah itu efeknya tuh tergantung takdir aja. Apakah dia akan terus nyebar atau enggak. Nah itu mungkin gambaran awal. Ini salah satu contoh iklan yang dikonsep secara bagus.
kerja sama banyak brand di bawah satu manajemen, kan nggak mungkin ini Scarlett terus tiba-tiba ada iklan mengantar, ada iklan fresh care, mereka kan beda brand. Kenapa mereka mau di satu frame gitu? Mereka mau di satu iklan karena mereka biasanya berada di bawah satu agensi iklan yang sama, pun disebarin secara sama. Karena dulu pernah di agensi, jadi kurang lebih tahu selama itu mereka bukan brand yang head to head, misalnya rokok dengan rokok, motor dengan motor, mobil dengan mobil, biasanya mereka mau selama itu bisa ngurangin budget campaign dan konsepnya bagus. Kurang lebih ini gambaran buzzer marketing yang dipakai. Walaupun orang lihatnya ya yang dibayar influencernya si ini basket sombong Denny Sumargo, tapi dia nggak bisa kerja sendiri karena disebarin sama yang lain. Jadi sebenarnya buzzer adalah profesi yang menarik sebagai sampingan. Karena kita sendiri ngelola, ntar bisa dikelola manajemen, aku mau, dan manajemennya yang akan ngelola kita gitu. Itu banyak dipakai, bisa IG-IG yang punya masih kecil-kecil, yang dia nggak pantas jadi influencer, followernya cuma 5.000, 6.000. Nah, itu yang dipakai buat buzzer. Jadi buat sampingan itu masih bagus lah buat. Tapi yang positif-positif aja kita bahas di konten marketing. Maksudnya di dunia industri marketing, bukan di industri politik yang tadi. Di grup-grup tuh kalau nggak tahu sih, ada yang ikut grup kayak Telegram tuh banyak tuh, isinya 5.000, terus ada satu yang ngelola. Ini ada job nih, kita ngasih bintang 5 di akun ini, akun aplikasi ini gitu. Per bintang berapa? 5.000. Nah, itu ada kayak gitu. Kita cuma ngasih bintang, bayarin 5.000 nanti. Kayak gitu banyak. Jadi buat santai-santai sambil rebahan kayak dapat duit. Ada orang yang kayak gitu. Itu yes, sama. Jasa viewer, terus jualan akun yang real akun biasanya. Kalau kita butuh subscriber, butuh real akun, real penonton, biasanya pakai itu. Jualan follower juga, karena ya, ada nggak ya? Kasih salah satu website orang yang kalau belum di kelas mana ya? Kayaknya ada deh. Mereka tuh punya ribuan ini jasa buzzer. Kalau belum dikasih. Oh, udah tak close kayaknya. Jadi kalau mau mulai ngelola teman-teman, aku punya 100 teman, bisa dijual nih gitu ke warung tertentu, bisa juga sih sebenarnya strategi itu dipakai ya. Kalau aku punya teman, bisa kita orang yang pandai mengelola orang tuh, itu bakat itu, nggak semua orang bisa. Kita ada orang yang ngomong tuh yang lain nurut, nah itu disuruh, itu selain skill sebenarnya lebih ke bakat. Jadi orang bisa ngelola orang kayak gitu. Mana ya? Nggak ada. Nanti deh coba kalau dapat kita balik lagi. Ya. Ah, itu tergantung bosnya. Maksudnya orang kan, bosnya kan jualan ke kliennya kayak gimana, kita kan dibayarnya berapa, itu kan biasanya memang nego manajemennya gitu ya, pengelolanya. Itu biasanya ada. Jadi tapi kalau kita ada beda sama misal follower bot. Kalau follower bot kan biasanya murah banget karena ya mereka hanya robot yang di follower. Kalau orang biasanya agak mahal kan, karena per orang per follow ada harganya gitu. Kayak ada orang yang ngelola sampai nggak ketemu. Ada orang yang sampai punya puluhan ribu akun gitu, entah itu beneran entah itu enggak ya. Nah, ini ada nih.
Ada orang yang ngelola. Nah, di internet orang bisa nyari tuh. Dia punya 530 5.000 akun Facebook. Itu bot Instagram, Twitter. Itu jasa mereka gitu. Bisa jadi sebagian mungkin akun bot, sebagian akun orang yang dijual ya. Ini jasa view, jasa akun, jasa tambah, jasa view. Orang yang mau nambah durasi jam tayang, tadi kalau ngejar monetize gitu misalnya, itu bisa. Berbayar kebanyakan. Ya, selalu ini berbayar semua. Paket komentar Instagram tuh kan ada juga. Jadi semua bisa dijual. Jadi kalau teman punya, aku nggak bisa jualan nih, tapi kayaknya bisa jual temen nggak kayak gini bisa gitu. Ini contohnya. Ini hanya contoh. Kalau kemarin kita bikin konten, terus misalnya nggak selalu digital marketing adalah soal kita jualan online. Banyak profesi yang bisa kita temukan yang orang mungkin nggak kepikiran awalnya dan ada gitu di internet. Kemarin kita bahas konten, orang ternyata mancing bisa followernya jutaan, orang cuman videoin orang jalan kaki followernya jutaan. Nah itu yang kemudian bisa memancing. Terus hari ini apakah kalau saya nggak punya persona bagus, saya nggak pernah bikin konten, bisa nggak di internet? Ya bisa, nggak selalu jual online, jadi buzzer. Ya kayak gitu. Mungkin ada udah pengalaman kan tadi jadi buzzer kayak gitu. Itu contoh, kita balik lagi ke sini. Ini ciri-ciri buzzer tuh apa sih? Biasanya mereka ya rajin di sosmed nge-tweet, nge-posting, rata-rata posting story atau postingannya biasanya kalau IG mereka punya lebih dari satu akun satu, akun biasa, akun satu biasanya akun kepo atau akun nge-buzzer gitu. Karena kan ada yang misal kalau nge-story gratis, nah biasanya dia pakai akun mainannya tuh, nggak mau akun sendiri gitu, buat kepo biasanya. Terus biasanya rajin di kegiatan sosial. Maksudnya sosial ini aktif di tema-tema sosial media. Oh lagi viral ini ikut komen, lagi viral ini ikut tweet. Biasanya untuk ngejaga engagement dia tetap bagus. Karena kalau misalnya sosial medianya sepi setelah sebulan, biasanya ya kalau nge-tweet juga nggak akan muncul di beranda orang, kalau nge-post Facebook juga nggak muncul. Jadi harus aktif karena keaktifan di sosmed itu pengaruh gitu. Sorry. Ternyata ya. Oh iya. Siap. Selalu aja nunggu adzan ya. Iklan dulu.
Oke, kita mulai lagi ya. Tadi ciri-cirinya gimana sih kalau kita ngelihat ini kayaknya disebarin buzzer atau ini kayaknya buzzer deh yang nulis gitu. Biasanya mereka akunnya jarang foto sendiri, biasanya akunnya fotonya aneh-aneh gitu. Tadi aktif, terus sering update, sering komen. Jadi mereka biasanya saling komen karena di bawah satu pengelolaan gitu, satu manajemen lah bahasa profesionalnya. Biasanya ya punya pengaruh, sering nge-tweet, sering apa, tapi ya misalnya efeknya nggak sekuat influencer. Terus salah satu kemudian kredibilitas mereka juga nggak jelas karena kan akunnya juga nggak jelas, kadang mukanya nggak ada gitu kan, asal komen terus pergi setelah selesai ganti akun misalnya. Itu sering banget terjadi karena nggak dikelola khusus seperti KOL. KOL tuh kayak opinion leader, jadi orang yang ngebangun opini dulu pertama, baru biasanya orang lain akan ikut dia yang sebagai KOL-nya pertama. Ya itu tadi followernya nggak banyak, nggak kayak influencer yang bisa ratusan ribu sampai sejuta. Follower kadang cuma 100, 300, dan itu sebenarnya sesama mereka aja yang nge-follow gitu. Terus ya komunitas sesama mereka biasanya saling follow supaya sama-sama tinggi gitu kan. Lalu ya umumnya kayak gitu, akunnya palsu dan jarang bersosialisasi secara real, secara manusia. Jadi kita bisa ngelihatnya kayaknya di buzzer. Di Twitter tuh sebenarnya paling gampang. Di IG tuh kita agak susah ngebedain karena biasanya kita nggak tahu aktivitas dia komen di mana, kita nggak tahu. Kalau di Twitter kan kita bisa tahu tuh dia pernah nge-reply di siapa aja, followernya siapa, IG-nya siapa, itu bisa lebih mudah dicek. Nah itu yang terakhir yang sudah dibilang, nggak seperti influencer cuman sekali aja dia nge-post gitu sebagai trigger, sebagai pemicu. Jadi buzzer nanti yang akan dia nge-retweet, nge-reblog, nyebarin, nge-share satu akun di IG, disebarin di Twitternya, di Facebooknya, terus akan jadi kolam gitu kan istilahnya, kolam ikan, kolam konten. Jadi buzzer itu yang tugasnya nyebarin itu semua. Artis tuh banyak beli buzzer gitu ketika dia punya di kata-katain, dia butuh orang yang komen bagus gitu kan untuk ngedukung dia, ya itu banyak dipakai juga. Jadi artis itu butuh buzzer buat brand mereka sendiri. Biasanya ketika ada masalah viral jelek, dicaci maki, yang komen pro dia semua. Nah itu kalau dicek akunnya ya bisa jadi itu juga buzzer. Karena ya nggak cuma di politik ya, artis-artis juga butuh branding, apalagi ketika mereka ribut dengan sesamanya misalnya. Ya adalah artis-artis yang hobi kayak gitu di sosmed. Ini ya ciri-cirinya buat diketahui. Tapi ada manfaatnya juga kan. Seperti tadi dibahas di awal, ya bikin brand itu rame gitu, diomongin, bikin brand itu rame dibicarakan, bikin brand itu juga dikenal. Karena kalau satu konten itu sering di-share atau di-retweet, ya walaupun kita nggak follow itu, biasanya dia muncul. Kayaknya aku nggak follow ini, tapi kok ini muncul ya, karena tingkat share-nya atau tingkat tweet-nya atau tingkat post-nya juga punya engagement yang bagus. Nah itu butuh. Lalu jadi brand lebih dikenal juga buat audiens. Yang tadinya nggak terkenal jadi terkenal, yang tadinya nggak ada produknya jadi orang tahu gitu, ada produk baru nih gitu. Ada opening baru nih, toko baru seperti tadi Cotton Scruff Button Scruff tadi. Lalu ya juga ya tadi strike produk ada. Yang penting adalah sebenarnya persepsi konsumen terhadap brand itu.
apalagi kalau brand itu lagi ada masalah kan biasanya dibully tuh. Nah, kita biasanya butuh buzzer seenggaknya buat netralisir situasi. Itu banyak istilahnya tuh lupa. Dia ada istilah di marketing tuh kalau emang lagi brand itu ada masalah, dia biasanya nyediain jasa untuk netralisir masalah itu. Jadi ketika diserang misalnya misal ada satu restoran ada tikus terus dicaci maki, dulu ada restoran roti di mall gitu kan, ada tikus kelihatan dibom, biasanya mereka langsung hari berikutnya pakai buzzer sekedar untuk ngenetralisir kalau supaya opininya tuh nggak berat sebelah gitu, supaya opininya agak berimbang. Walaupun itu nggak akan dia akan dicaci maki, tapi setidaknya di internet itu orang nggak akan terus dicaci maki karena itu semakin lama kan ngerusak brand. Nah sebenarnya di situ fungsinya buzzer itu. Jadi orang tuh influencer nggak mau kalau ada brand lagi dijelek-jelekin, lagi ada masalah dia ngebelain. Kalau dia bukan brand ambasadornya atau bener ngebelain, mereka nggak mau karena ngelawan opini publik dan ngerusak brand nama dia sebagai influencer atau artis atau public figure. Nah, yang digerakin ya buzzer itu. Itu fungsi secara marketingnya ya. Jadi ngebangun citra yang positif buat brand tersebut. Tuh, berikutnya mungkin ini yang dipakai. Tadi beberapa udah disinggung di depan. Jadi pakai brand ambassador dulu, influencer dulu sebagai tokoh utama sentralnya. Kalau di politik biasanya tokoh politiknya itu atau biasanya kita sebut misalnya kalau gampang di politik tuh kalau nggak Denny Siregar sebelah sini ya sebelah sana misalnya pakai John Roo misalnya. Jadi ya ada orang yang sebagai key opinion leadernya, yang lain ya tugasnya cuma nge-retweet, nyebarin, nge-share gitu. Sama di politik tuh biasanya yang bagian bagus-bagus ya tokoh politiknya yang dibangun. Kalau enggak ya biasanya lingkaran kecilnya. Nanti tugasnya buzzer ya nyebarin apa yang disebarin itu. Dan itu dikoordinasikan dan dibangun gitu. Walaupun mungkin sekarang orang banyak nggak tahu sekarang pemerintah udah mainan buzzer ya. Misalnya lagi ada tema apa, misalnya PUPR membangun, nah itu bisa kan pakai buzzer tuh buat naikin. Walaupun konsepnya positif gitu. Tuh ada. Terus kemudian pakai campaign pay per click. Pay per click ini iklan sebenarnya. Jadi untuk naikin juga kadang mereka juga pakai iklan, ya untuk brand-brand yang positif ya tetap pakai ads. Untuk semakin nyebarin kontennya supaya orang lebih kenal. Jadi nggak cuma ngandelin buzzernya tapi juga pakai iklannya. Lalu biasanya untuk referral ini lebih ke marketing. Biasanya kayak gini. Mungkin referral di sini ada yang mainan di Shopee juga ya, yang sebagai afiliator. Nah, affiliate marketing itu bukan afiliator yang rame-rame binomo kemarin ya. Affiliate marketing itu salah satu industri marketing yang salah tua. Contohnya gini affiliate marketing tuh. Saya punya kode 123 misalnya. Kalau beli pakai kode 123 ini, yang ngasih kode dapat fee-nya. Sama mainan di affiliate Shopee. Kalau beli lewat link saya itu beli. Nah, itu sebenarnya program referral, program untuk memberi apresiasi kepada orang yang ikut mempromosikan. Jadi itu nggak dibayar maksudnya aku bayar kamu buat promo, tapi kalau kamu mau dapat uang promoin produk saya. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari basis marketing. Nggak harus selalu kita ngoordinasiin orang banyak, tapi ya siapa orang mau daftar aja sendiri. Kalau jadi orang yang kerja sendiri gitu. Berikutnya variasikan konten kreatornya. Jadi tadi kayak opinion leadernya itu jangan satu, karena kita nggak tahu satu konten itu beneran jadi viral atau enggak. Jadi biasanya mereka pakai beberapa orang buat bangun brand itu lebih bagus lagi. Yang berikutnya itu tadi udah sering kita singgung, itu kombinasi buzzer doang naikin brand, nggak tahu apa yang mau dibangun. Jadi harus butuh sosok orang yang dipercaya orang untuk dijual, untuk dibangun. Jadi kombinasi buzzer dan influencer itu penting. Sosial media tuh pasti karena mainnya di internet ya, di sosial media. Yang terakhir yang penting adalah ketika bangun brand, jujur dengan produknya. Kita jangan bilang produknya misalnya murah padahal mahal gitu. Itu nggak cocok. Atau misalnya ini halus padahal kasar kayak gitu. Nah, itu usahakan jujur, karena kalau enggak dia jadi fireback. Jadi
Jadi kita jadi mati sendiri gitu. Kita nyebarin kalau di sini tuh rasanya pedas gitu. Orang ke situ ternyata manis banget. Kan orang jadi caci maki. Akhirnya bukannya ngebangun brand jadi bagus, malah kita jadi dibunuh oleh promo kita sendiri. Nah itu hati-hati banget. Jadi jangan sampai nyebarin konten-konten yang agak sensitif dengan justru berlawanan dengan brandnya. Itu berikutnya adalah ini mungkin buat teman-teman ya karena banyak hoax dan lain di internet, karena saring sebelum sharing. Jadi sebisa mungkin hati-hati dengan sesuatu, karena kita bukan buzzer, jadi hati-hati sebelum kita share sesuatu gitu. Nggak cuman soal tadi politik ya, soal misalnya ini baik untuk kesehatan misalnya, padahal nggak ternyata gitu, atau ini baik untuk A padahal mah tidak gitu. Agak hati-hati. Jadi ciri-cirinya biasanya berita bohong. Gimana sih kita tahu? Ya mudah, zaman sekarang sebenarnya sebelum share kita ini bener nggak ya, kita googling dulu orang bener atau enggak gitu. Itu satu. Yang kedua, hati-hati clickbait. Kemarin kita bahas ya, clickbait itu sebenarnya banyak manfaatnya. Kalau teman-teman mainan konten di YouTube misalnya atau di artikel gitu, sebenarnya selama itu tidak berpengaruh terhadap keputusan orang, itu sebenarnya nggak masalah. Contohnya gini, clickbait tuh viral, .2 monyet perang misalnya Pak Idris bikin gitu, padahal itu monyet mainan. Itu sebenarnya kan hanya lucu-lucuan. Sebatas itu sebenarnya tidak masalah, karena kita nyari viewer, nyari konten. Selama itu tidak bohongin orang, bahas kesehatan, hoax, menjatuhkan, bullying, is okay kita pakai itu, karena semua media juga main kayak gitu. Ya kita lihat Tribun News itu isinya kayak gitu semua. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya mereka hidup dari konten. Kita nggak suka, tapi ya itulah industri media gitu. Kayak saya sekarang kan di industri media juga. Jadi pada akhirnya kita semua tuh adalah hamba-hamba traffic gitu, hamba-hamba uang. Tanpa traffic nggak ada uang, nggak bisa dijual gitu. Traffic itu nggak cuma nyari iklan AdSense sebenarnya buat media, itu buat dijual ke pengiklan kalau traffic kita segini. Karena uang AdSense buat perusahaan segede media itu tidak terlalu besar. Beda sama misalnya untuk individu mungkin agak gede banget, tapi untuk media online nggak gede. Jadi yang dijual tuh banner biasanya. Banner detik.com itu per hari itu di kanan tuh 60 juta. Tapi mereka butuh buat server aja 1 miliar setahun. Jadi ya kayak gitu, nggak nutup kalau dari iklan doang. Jadi pendapatan besar media itu sebenarnya ya selain banner adalah event atau promo gitu. Itu kayak koran-koran lokal itu ya dari pembeli nggak dapat apa-apa. Mereka hidup dari iklan Pemda sebenarnya. Kalau koran-koran lokal itu sama, karena brand-brand itu nggak banyak traffic itu nggak banyak memberi pemasukan. Itu sama kayak di koran, pembelian itu oplah itu sebenarnya penjualannya mungkin nggak besar ya nilainya, karena harus di-compare sama biaya produksi, nggak sebanding 2000 nggak sih Tribun itu sebenarnya kalau produksinya kayak gitu. Tapi kan kalau oplahnya tinggi itu dijual ke pengiklan, oplah saya sekian ribu, kamu iklan di saya sekian juta. Nah itu kayak gitu yang dijual. Di traffic itu penting. Kayak kemarin sempat disinggung di media besar kayak Detik, Suara, itu satu orang tuh trafficnya targetnya 1 juta page view. Ya mereka harus perang sesama mereka sendiri gitu. Jadi clickbait dalam sudut pandang saya yang kerja di media ya masih boleh lah selama nggak aneh-aneh. Lalu yang ketiga confirmation, bias konfirmasi. Jadi biasanya beritanya agak bias tuh, agak nggak jelas, itu hati-hati juga. Misinformation juga hati-hati juga. Lalu ketiga biasanya satir. Biasanya ya kalau ini yang politik ya, kalau di buzzer mereka biasanya bikin konten-konten yang humor kayak gitu, lucu, tapi lebih ke nyindir. Nah itu kayak gitu. Post truth, jadi gimana kita ngebangun opini publik atas, jadi ngejual emosi aja. Si A dibully, kita lawan yuk gitu.
Indonesia dilecehkan, ayo lawan Malaysia. Itu ya hati-hati, sebenarnya kita perang sama Malaysia, kita kita sama-sama rugi kan. Kalau perang nggak bisa jualan, nggak bisa kerja, ya gitulah. Orang tuh senang banget rame gitu, ayo tawuran gitu. Padahal kalau tawuran ya kalau kita kena pukul kita sendiri yang kena, gitulah kasarnya. Jadi hati-hati permainan. Jadi satu opini itu, satu peristiwa itu bisa dibangun emosi orang supaya emosional. Yang ketiga propaganda. Propaganda itu sebenarnya kebenaran yang dibangun dengan glorifikasi. Jadi Indonesia tuh banyak membangun gitu. Ini contoh ya, nggak ngomongin politik. Misalnya gini, Indonesia tuh ngebangun jembatan di mana, bapak pembangunan kayak gitu-gitu misalnya. Contohnya. Tapi bisa jadi sebenarnya anggaran bangunnya nomor 3, nomor 1 misalnya anggarannya apa kayak nggak enak yang ngomongin politik. Tapi bisa ke propaganda dipakai sama orang-orang politik kayak kita ngebangun jalan, ngebangun apa, indeks kita tinggi, padahal jembatan rubuh nggak dibangun. Intinya kita harus membangun propaganda supaya citra itu bagus. Itu dimanapun sebenarnya, dan apakah itu boleh ya? Kalau menurut saya propaganda itu bukan boleh atau enggak, itu enggak, ya pasti ada gitu. Kalau negara nggak propaganda ya negaranya bubar. Enggak, kalau NKRI harga mati ya, kalau kamu mau lepas dari Indonesia ya udah nggak apa-apa gitu ya, bubar Indonesia. Papua merdeka ya silahkan gitu misalnya ya. Jadi propaganda tetap ada, negara itu pasti akan bangun propaganda. Jadi nggak mungkin. Yang kita bisa batasin adalah ya kita nggak makan mentah-mentah, iyain aja lah gitu daripada ribut. Kalau itu saya ya, itu mungkin dari saya sebagai terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Hari ini nggak ada kayak kemarin kok. Pray. Nggak grup-grupan. Kalau kita mandi itu kan kadang-kadang kita membeli, tapi kan setelah kita mengetes itu kan cuma 0. 0 apa ya, Pak? Semuanya udah dari 0 semua. Jadi kita mulai lagi dari 0 lagi. Tapi dari 0 itu kita udah dapat duit. Nah, untuk membangun setelah menutek, ini kan kita kan kadang-kadang membeli kan. Kalau membeli buat monetis tuh biasanya nggak dapat dari YouTube. Itu resikonya terlalu tinggi untuk di ban, karena mereka juga tahu ini kayaknya orang beli view gitu, juga sebenarnya tahu. Tadi bilang kenapa beli view itu banyak di agensi, kayak saya dulu di agensi kerja di agensi itu, kita butuh itu sebenarnya buat jual ke klien gitu. Dia upload video di tempat dia, saya butuh 500.000 view gitu misalnya. Ternyata ya videonya udah mentok di cuman 10.000 gitu, udah diapa-apain nggak bisa gitu, kita sharein nggak bisa. Ya biasanya kita pakai buzzer, kita beli view gitu. Kenapa beli view? Kenapa nggak ngiklan misalnya? Ngiklan itu tetap bisa. Misal saya pakai Google Ads buat naikin viewer, itu bisa viewernya misal jadi 1 juta, cuman modal 5-6 juta tuh bisa. Tapi kan nggak ada engagement, nggak ada orang komen rame. Nah, kita tuh butuh itu buat dijual ke, ini trik agensi sebenarnya, dijual ke klien. Pak, ini videonya ditonton 1 juta, yang komen 500 orang dan rame, like-nya banyak. Nah, sebenarnya itu yang kita jual. Jadi orang jualan kayak gini tadi view biasanya lebih dipakai buat itu atau buat branding kayak gitu. Kalau buat AdSense kayaknya kita rugi karena AdSense Indonesia murah. Ya murah banget. Kalau yang udah pernah mainan AdSense nggak ada harganya. Saya punya di medianya emang teknologi ya, nggak media online umum, di Daily Sosial. Itu viewernya ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu, ada yang ya 500 lah, pasti ada yang kecil ada yang banyak. Itu pendapatan per bulan itu sebenarnya nggak dianggap, paling dapat 1.500.000 gitu, kecil banget, nggak sebanding dengan operasional
media itu bikin konten gitu. Jadi karena kebutuhannya buat branding. Tapi kalau ada klien misalnya beli paket nih, saya banner, liputan, video, misalnya 100 juta misalnya contohnya, atau 50 juta. Saya mau video yang baca artikel 10.000 page view, yang nonton videonya 20.000 view. Nah, itu di situ sebenarnya trik itu dimainkan. Tapi biasanya itu keputusan terakhir. Udah mentok nih, klien udah seminggu lagi nih kita harus laporan, tapi nggak naik-naik, nah pakai itu. Tapi kalau buzzer buat kita video kita sendiri, itu biasanya lebih banyak ruginya, Pak. Resikonya 2. Pertama itu yang nggak dapat iklan, yang maksudnya nggak dapat susah dapat pendapatan. Yang kedua rawan di ban sama YouTube. Mungkin itu sih kemarin. Ini kucing aja Pak, banyak itu viewernya kan Pak. Ada lagi mungkin yang mau sharing yang pernah jadi buzzer. Boleh buat diskusi kita sore ini. Ada lagi? Karena hari ini kita diskusi aja karena nggak ada kayak kemarin, nggak ada presentasian, nggak ada grup aja libur minggu depan aja. Minggu depan nanti hari ini kita banyak bahas konten, yang begini minggu depan kita kontennya akan banyak soal bisnis di internet. Jadi gimana Prama ngebangun bisnisnya, lalu gimana ngebangun industrinya kayak gimana, lalu gimana kita mulai bisnis online dari nol, kurang lebih itu sih kalau minggu depan. Hari minggu ini kan lebih banyak soal konten. Nanti minggu depan kita akan dibahas digital marketingnya soal bisnis online lah kasarannya. Masuk tips-tips menghindari penipuan bisnis online. Enggak, kan beliau ceritanya ini cerita kemarin kan ada promo itu minyak goreng harganya 23 juta ribu melarang setelah itu dia beli sampai 200.000 ya kan. Ternyata yang datang apa? Kecil plastik. Itu yang kejadian dong. Itu belinya di Shopee. Nah, sampai sekarang saya bagi ke Sophia. Nah, terus saya tanya, gimana kamu? Kelanjutannya ini setelah kamu kena ini. Ya nanti kita langsung yang saya nggak tahu masalah itu ya. Katanya nanti mau dikembalikan uangnya. Ya kapan? Nah, gitu saya itu. Karena udah 200.000 melayang. Ditransfer. Yang datang bukan kertas, ini isinya plastik. Saya yang begini. Persamurannya. Makanya hati-hati termakan geser. Itu beli di Shopee. Ya. Ya koinnya itu. Oh, uang ya masuk jadi saldo itu. Di saldo Shopee kan? Ya bukan, kita kan viewer aja kalau kayak gitu. Kita nonton YouTube terus ada iklan, terus yang punya YouTube-nya dapat uang, nggak apa-apa, itu kan kita organik. Oh ya, bedanya buzzer itu nggak organik ya. Organik itu ya biasa aja gitu. Kita nge-share sendiri. Buzzer itu lebih, kata kuncinya adalah dikendalikan oleh satu manajemen lah kasarnya, profesionalnya. Nah itu dikendalikan. Nah itu sebenarnya buzzer di situ poinnya.
Itu sebenarnya trik manajemennya aja sih kayak itu, biar uangnya nggak, pertama mungkin kalau kita transfer per 10.000 yo tekor biaya transfernya aja berapa kan, biasanya kalau antar bank gitu, kalau satu bank oke. Walaupun ada flip tapi aja repot, kayaknya itu nomor satu. Yang kedua kayaknya emang trik manajemennya supaya uangnya nggak banyak ditarik, bahkan nggak cuman kayak gitu, Shopee itu sehari maksimal penarikan 1 kali. Jadi hari itu 10 transaksi misalnya nih, ditariknya tetap harus 1 kali tarikan, nggak bisa tuh 10 kali tarikan misalnya. Karena biasanya itu trik-trik ngurangin transaksi, atau mereka aja ya supaya secara cairnya agak gede gitu kan. Kayak saya nih, misal ada artikel, ada beli artikel ke saya, biasanya saya jual lagi ke orang. Saya kan ada freelancer jasa nulis artikel. Orang beli nih 1.030.000 artikel, biasanya tak freelance-in lagi ke orang. Nanti dia bisa cair setelah misalnya 30 artikel atau setelah 750.000, supaya sekali transfernya enak gitu. Karena kalau dia tiap nyumbang 1 artikel bisa 50.000 transfer sekali, besok ngirim transfer lagi, agak repot. Itu emang manajemennya. Cuman kalau satu follow 175 itu agak kemurahan. Murah banget itu. Karena biasanya per satu itu YouTube ya, kalau YouTube itu sekitar 500 sampai 1.000 per, misal aku jasa manajemennya tak jual tuh 1.000 ke kliennya, atau 500 lah paling murah. Terkasih terus. Jadi manajemen tuh ngambil marginnya agak lebar. Itu sih. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Siapa juga? Bagus, sudah dapat ilmunya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan video terakhir, nanti tebak-tebakan ya. Nah, ini sebagai penutup aja acara malam ini. Udah mau jam 8. Viral bisa diciptakan? Jawabannya bisa, tapi agak mahal. Cuman seberapa lama? Ya tergantung. Nah, ini ada video, nanti silahkan ditonton, nanti kita tebak-tebakan. Tapi yang udah tahu diam dulu. Ada nggak ada? Ini bisa nggak sekarang? Oh nggak masuk suaranya. Ini ya ACC. Ini yang proyektor. Yang proyektor apa yang project? Ini belum. Enggak. Yang buat itu mana? Ini sini ya? Ini ya? Ini. Enggak. Tadi bisa. Oh. Udah kok 100. Dari sini. Tak ke sini. Yang bawel suka-suka saya bawel, ya ampun mulutnya bawel
banget sih? Biarin aja. Cari makanan lain dong. Situ aja cari yang lain. Menyuruh saya. Lagi nanti kalau ngomongnya kampungan. Ibu tuh yang nggak malu. Situ mau ngasih makan orang sekampung. Terserah saya. Nyerobot ambil aja. Norak tau nggak? Ibu yang norak. Kayak orang kelaparan. Enak aja. Ibu doang yang bawel. Saya bawel. Ya ampun, mulutnya bawel banget sih. Biarin aja. Cari makanan lain dong. Itu aja cari yang lain. Menyuruh saya sih. Lagi nanti kalau ngomongnya kampungan. Ibu tuh yang nggak tahu malu. Situ mau ngasih makan orang sekampung. Terserah saya. Nyerobot ambil aja. Norak tau nggak? Ibu yang norak. Kayak orang kelaparan. Enak aja. Pisahin dong. Pisahin. Ada yang tahu video apa? Nggak tahu. Ini video ketika kita lihat pertama kan kita apa pasti share, komen, dasar mama itu. Ini video sempat viral banget tahun kemarin atau mungkin 2 tahun kemarin. Ini ramai banget dan ada yang tahu ini apa? Setelah kita cek ini adalah baik. Benar. Silakan kamera fotografer untuk mengabadikan. Sabar dong, antri. Sabar bagaimana? Cari tuh yang lain udah antri. Loh, bukan urusan saya. Bapak Ibu hadirin kami mohon tertib dan sabar. Kenapa sih? Dasar. Cari makanan yang lain lah. Situ aja cari yang lain. Kok nggak suruh saya? Kok ngatur-ngatur saya? Mau ngasih makan orang sekampung. Terserah saya. Ibu tuh norak banget pakai rebutan rendah. Loh, gantilah. Saya kata Tuhan. Nggak ada, tapi ini emang nggak masuk TV. Ini viral di sosial media. Tapi yang viral ini dulu tuh nyebar di Twitter, di story, di Facebook, di IG. Orang ribut dulu, lalu ketika orang udah rame viral terus dimunculin. Ini tuh iklan ini, jadi iklan sasanya muncul gitu. Ini bagian dari tadi apa? Viral bisa diciptakan gitu. Mungkin ini sebagai penutup ya terakhir iklan Sasa. Nggak perlu pakai tokoh influencer maksudnya kayak Denny Sumargo tadi, tanpa tokoh pun bisa. Kurang lebih itu penutupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tapi kalau di dunia acting tuh ada. Buat kamu apa sih agak ada? Saya duduk bukan. Biasanya kalau ibu itu dilempar piringnya itu kan enggak kan? Itu kan kulit acting kan? Nah, itu dah. Terima kasih. Besok mau bikin kayak gitu. Anda ribut sama Kipli, nak syuting. Begitu hari ini temanya tentang buzzer. Ketemu lagi di tanggal 15, 16, dan 17. Semoga semangatnya masih sama. Masih setia atensinya sampai dengan terakhir. Begitu. Terima kasih Mas Aziz. Materinya menarik meski hari ini tidak ada presentasi antar kelompok ya. Semoga di akhir-akhir nanti ada biar makin gayeng ya. Kelompok satu itu ditakdirkan menangan terus. Ijolnya teguh kok. Tak rekrut dari kelompok isiku sesukku. Ngandani gundul. Gitu, terima kasih. Bagi yang mau beranjak dari tempat ini, selamat jalan, hati-hati.
bagi yang masih mau ngobrol masih juga dipersilahkan. Ketemu lagi sama Mas Aziz tanggal 15. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat malam. Tepuk tangan.